Menemukan Yesus dalam ajaran Taoisme. Saat ini, banyak klaim menyebutkan cukup banyak kemiripan antara Bible dengan ajaran Taoisme yang diajarkan oleh Lao Tzu. Berikut kemiripannya. Dalam kitab Tao, dikisahkan tentang sejarah Cina yang berasal dari banjir besar dan 8 dewa di dalam bahtera besar yang melanda seluruh isi bumi. Hal ini mirip dengan kisah Nabi Nuh. Kisah tentang 3 maharaja, Sui Ren, Senong, Fuzi, yang mirip dengan kisah Sem, Ham, dan Yafet. Kisah tentang 5 kaisar yang mirip dengan 5 anak Sem. Sejarah berdirinya kerajaan Cina pertama, yaitu kerajaan Xia, tahun 2070 sampai 1600 sebelum Masehi, mirip dengan kisah keturunan Abraham dari Ketura yang pergi ke tanah timur sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Dalam kitab Tao, bab 33, mereka percaya bahwa semua makhluk akan binasa. Tetapi jika mereka mengikuti ajaran Tao, mereka akan hidup abadi. Hal ini mirip dengan Bible. Jika kita percaya kepada Yesus, maka kita beroleh hidup kekal. Kitab Tao, bab 78, Lao Tzu menyebutkan barang siapa menanggung bencana suatu negara, dia adalah penguasa itu. Hal itu mirip dengan Yesus yang menanggung dosa dunia. Dia adalah Tuhan penguasa semesta. Lalu sebenarnya, apakah Taoisme itu? Taoisme adalah sebuah agama yang pengikutnya kebanyakan berada di Asia, seperti di Cina, Malaysia, Korea, Jepang, Vietnam, dan Singapura. Diperkirakan ada sekitar 7 juta orang yang memeluk Taoisme di seluruh dunia. Asal mula Taoisme dapat ditelusuri hingga abad ke-3 atau ke-4 sebelum Masehi. Seperti agama lainnya, Taoisme memiliki kitab suci sendiri yang disebut dengan Tao Te Ching. kata Tao berasal dari bahasa Mandarin yang berarti jalan atau jejak. Pengajaran Taoisme terbagi menjadi 3 kategori, yaitu filsafat, agama, dan aliran kepercayaan. Secara umum, pengikut Tao percaya ada kekuatan yang menjaga alam semesta berikut segala sesuatunya tetap seimbang dan teratur. Tao dianggap sebagai sumber dari yang ada dan yang tidak ada. Beberapa agama timur menyebutnya sebagai yin dan yang merupakan kekuatan baik dan jahat. Pengikut Taoisme percaya pada politeisme, percaya pada banyak Tuhan, dan penganut pemujaan leluhur. Pengikut Tao biasanya mempersembahkan sesajian pada dewa-dewa atau roh para leluhur. Mereka juga biasanya membakar uang kertas. Para pengikut Tao percaya kalau uang kertas ini bisa digunakan oleh roh para leluhur di alam baka. Jadi apa benar bahwa Bible sama dengan Taoisme? Tunggu dulu. Ada banyak agama yang menyatakan kalau mereka merupakan salah satu dari banyak jalan yang menuju kepada Tuhan, seperti arti kata Tao berarti jalan. Namun, Taoisme bukanlah jalan yang sejati. Taoisme mengajarkan cara untuk mencari jalan ke langit atau ke Tuhan. Tapi, Yesus Kristus berkata bahwa dialah satu-satunya jalan kepada Tuhan. Dialah jalan itu. Dalam kitab Tao bab 25, Lao Tzu mengatakan bahwa dia melihat Sang Pencipta. Dia tidak tahu namanya dan dia menyebutnya Tao. Padanan kata Tao dalam bahasa Yunani adalah Theos, yang berarti Tuhan.
Lao Tzu mengajarkan bahwa Sang Pencipta Tao adalah misteri yang tidak dapat terpecahkan sehingga manusia hanya memerlukan perbuatan baik untuk mendapatkan kehidupan kekal. Namun, Bible sangat jelas menyebutkan bahwa Tuhan adalah Yahweh dan jalan satu-satunya kepada Yahweh hanya melalui Yesus Kristus. Keselamatan didapatkan tanpa melalui perbuatan baik, tetapi melalui iman percaya kepada Yesus. Taoisme tidak percaya bahwa Yesus adalah jalan satu-satunya kepada Tuhan. Maka, ajaran Taoisme tidak akan dapat mengalahkan kuasa dosa dan maut pada manusia. Hanya kematian dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Di sini kita pun paham, ada perbedaan yang sangat mendasar antara ajaran Tao dan Injil Yesus Kristus. Jika ada persamaan cerita dalam kitab Tao, hal ini merupakan sebuah kewajaran. Karena kisah dalam Bible adalah kisah nyata yang memang disebarkan secara turun-temurun dari beberapa generasi. Tentunya, banyak manusia dari seluruh penjuru bumi akan mendengar kisah yang sama atau mirip dengan yang tertulis dalam Bible. Setiap manusia, kecuali Yesus, terlahir dengan sifat dosa yang diwariskan dari Adam. Dosa itulah yang memisahkan kita dari Tuhan. Tuhan yang kudus dan adil tidak dapat menoleransi dosa sekecil apapun. Tetapi karena anugerahnya, Ia rela memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, supaya di dalam Dia kita bisa dibenarkan oleh Tuhan. Hanya dengan menerima kematiannya yang menebuskan dan beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, maka kita bisa diluputkan dari penghakiman Tuhan dan menerima hidup yang kekal. Kristus adalah jalan menuju hidup yang kekal, bukan Tao.